Perkenalkan, nama saya Nur Hijrati Taiba Arsi dengan NIM 90-200-123-058. Di sini saya sebagai pemateri pertama dan sekaligus moderator. Perkenalkan, nama saya Wildayani dengan NIM 90-200-123-066 selaku pemateri kedua. Saya Salsabila Atira dengan NIM 90-2001-230-72 selaku pemateri ketiga. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bank dan sejarah dari bank. Adapun pengertian dari bank yaitu istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya, bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyaluran kredit, dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian yang saya jelaskan tadi, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya, aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Adapun penjelasan lain menurut Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, pengertian bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan atau financial intermediary antara pihak-pihak yang memiliki dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank juga merupakan lembaga keuangan dengan kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, deposito, dan tabungan. Bank juga dikenal sebagai tempat penukaran uang, pemindahan uang, atau tempat berbagai bentuk pembayaran serta setoran uang seperti pembayaran tagihan listrik, air, pajak, biaya sekolah atau kuliah, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perbankan. Sejarah perbankan bermula dari kegiatan penukaran uang, di mana bank pada awalnya dikenal sebagai tempat penukaran uang. Aktivitas perbankan telah ada sejak zaman Babilonia dan terus berkembang hingga zaman Yunani kuno dan Romawi, serta perbankan barat. Adapun perbankan milik pemerintah yaitu yang pertama Bank Sentral, yang kedua Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor, yang ketiga Bank Negara Indonesia atau BNI, dan yang terakhir Bank Mandiri. Itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya kita beralih ke pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bank dan penilaian kesehatan bank. Yang pertama yaitu jenis-jenis bank. Berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 1967, terdapat berbagai jenis bank dan praktiknya. Bank di Indonesia dibedakan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada Bank Sentral. Bank Sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan atau penambahan mata uang rupiah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Kemudian ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang kedua yaitu jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya. Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut.
Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Kemudian jenis bank tersebut yaitu yang pertama bank milik pemerintah. Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya bank milik pemerintah adalah BNI, BRI, dan BTN. Kemudian yang kedua ada bank milik swasta nasional. Bank jenis ini sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendirinya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contohnya itu bank muamalah. Kemudian yang keempat yaitu jenis bank dilihat dari segi menentukan harga. Nah, yang pertama itu bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Selanjutnya ada bank yang berdasarkan prinsip syariah. Baik, materi selanjutnya yaitu penilaian kesehatan bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa dan berperan penting dalam perekonomian. Sejak krisis moneter 1997, kesehatan bank menjadi perhatian utama karena saat itu banyak bank dilikuidasi akibat kinerja yang tidak sehat. Salah satu yang mampu bertahan adalah Bank Muamalah Indonesia, yaitu pelopor bank syariah. Keberhasilan ini mendorong berdirinya bank syariah lain seperti Bank Syariah Mandiri. Hingga kini, perbankan syariah terus berkembang meskipun menghadapi persaingan ketat dengan bank konvensional dan masih memiliki pangsa pasar yang relatif kecil. Nah, untuk menjaga stabilitas, Bank Indonesia memperketat aturan dan membuat sistem penilaian kesehatan bank. Awalnya digunakan metode CAMELS, yaitu yang menilai modal, aset, manajemen, laba, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Namun karena belum mencakup manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, maka pada tahun 2011 Bank Indonesia menggantinya dengan metode atau risk-based bank rating. Hasil penilaian dikategorikan menjadi 5 tingkat kesehatan, yaitu sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan sehat. Sebagai contoh, Bank Maybank Syariah Indonesia pernah mengalami penurunan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga pada tahun 2015 sampai dengan 2016, sehingga muncul kekhawatiran terhadap kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, penilaian kesehatan bank sangat penting, bukan hanya bagi pemilik dan manajemen, tetapi juga bagi masyarakat, regulator, dan pemerintah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan dari pemateri kedua. Selanjutnya kita ke pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas 2 hal penting dalam perbankan, yaitu penggabungan usaha bank dan rahasia bank beserta sanksi administratif, yang dimana 2 hal ini sangat erat dengan kepercayaan masyarakat dan juga stabilitas sistem perbankan. Materi yang pertama yaitu ada penggabungan usaha bank. Nah, di dalam dunia perbankan, penggabungan usaha bank ini sudah bukan hal yang asing lagi. Ada 3 bentuk utama, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger di sini merupakan ketika 2 bank atau lebih bergabung, namun hanya 1 bank yang tetap berdiri dan melanjutkan usahanya, sedangkan bank yang lain itu dibubarkan. Terus yang kedua ada konsolidasi, di mana ketika 2 bank atau lebih melebur menjadi 1 bank baru. Artinya semua bank lama dibubarkan, lalu lahir bank-bank yang benar-benar baru. Selanjutnya itu ada akuisisi. Akuisisi di sini merupakan pengambil alihan kepemilikan saham pada suatu bank oleh pihak lain, sehingga pengendalian ini beralih kepada pemilik yang baru. Nah, penggabungan usaha bank ini tentu tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi ada prosedur hukum yang harus ditaati. Pertama, bank harus menyusun rancangan penggabungan dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua ada
bank harus mengajukan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga atau yang terakhir, informasi tentang rencana merger atau konsolidasi ini harus diumumkan kepada publik agar nasabah dan kreditor ini mengetahuinya. Terus materi selanjutnya yaitu rahasia bank. Rahasia bank di sini merupakan segala informasi tentang nasabah, penyimpanan serta penyimpanannya. Ini sangat penting karena perbankan ini hanya bisa berjalan jika masyarakat percaya bahwa data dan simpanan mereka ini aman. Namun rahasia bank ini ada pengecualiannya, misalnya untuk kepentingan perpajakan, proses hukum di pengadilan, penyelesaian piutang bank, atau dengan persetujuan tertulis dari nasabah itu sendiri. Jadi meski harus dijaga, tetapi dalam kondisi tertentu ini rahasia bank bisa dibuka. Selanjutnya ada sanksi administratif. Ada dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan administratif. Nah, sanksi pidana di sini bisa berupa penjara 2-4 tahun dan denda yang besar. Sedangkan untuk sanksi administratif meliputi teguran tertulis, denda uang, pembatasan kegiatan usaha, penurunan penilaian kesehatan bank, pemberhentian pengurus, terus sampai pencantuman dalam daftar orang tercela di dunia perbankan. Artinya pelanggaran rahasia bank ini bukan hal yang sepele dan bisa menghancurkan reputasi bank maupun pengurusnya. Singkatnya, penggabungan bank ini harus sesuai dengan aturan agar nasabah atau kreditor ini tetap terlindungi. Sementara rahasia bank merupakan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap bank, yang dimana bila dilanggar ada konsekuensi berat, baik pidana maupun administratif. Baik, sekiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Setelah tadi pemaparan